Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang sungguh dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu GITJ Jepara Pepanan Yogyakarta. Saya senantiasa berdoa dan berharap Bapak Ibu dalam situasi yang sehat, dalam kondisi yang sehat, dan dalam situasi yang penuh dengan semangat. Saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi hari ini saya mendengar kabar gembira bahwa Bapak Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo, akan menerbitkan peraturan mengenai new normal. Jadi kita bisa kembali beribadah di gereja dengan aturan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan nanti kalau peraturan tersebut memang sudah mulai berlaku, saya pasti akan men-sharekan kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya. Dan malam hari ini mari kita bersama kembali menggumuli sebuah firman yang sudah kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai yang ke-12. Tema kita pada malam hari ini adalah mengobarkan Injil Allah. Seperti yang sudah kita tahu dan kita yakini, tugas umat Kristen adalah mewartakan Injil. Ini adalah bagian yang melekat di dalam hidup orang yang percaya kepada Yesus. Setiap kita pasti mempunyai kekhasan atau panggilan yang berbeda di dalam mewartakan Injil. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang 19 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, artinya Bapak Ibu, kita tidak semuanya tampil sebagai penginjil, sebagai misionaris, begitu ya. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi marketing, ada yang menjadi accounting, atau bahkan ada yang menjadi pegawai biasa. Dimanapun kita ditempatkan, disitulah kita mewartakan, mengobarkan Injil Allah melalui segenap keberadaan kita. Dan di dalam mewartakan, mengobarkan Injil Allah itu, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada 2 Timotius mengingatkan kita kembali, sekaligus juga merupakan pengingat waktu itu kepada Timotius yang adalah anak rohani dari Paulus. Timotius yang masih muda membutuhkan dorongan dan semangat, apalagi dalam situasi saat itu di mana situasinya sungguh tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang membuat orang-orang Kristen hidup dalam ketakutan. Ya, di situ ada penganiayaan pada orang-orang Kristen. Seperti kita tahu, Rasul Paulus juga saat itu berada di dalam penjara, sehingga perlu menguatkan anak-anak rohaninya termasuk Timotius. Dan kita mau belajar tentang 2 hal penting bagaimana kita terus mengobarkan Injil Allah. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita jangan pernah malu menjadi orang Kristen. Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita malu akan identitas kekristenan kita? Dan kalau kita malu akan identitas kekristenan kita, artinya kita tidak yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita malu dan kemudian menyembunyikan kekristenan kita, bagaimana kita bersaksi? Jangan sampai karena kita malu menjadi murid Kristus, kemudian Allah menolak kita. Jadi kunci yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah mari kita tidak perlu malu mengakui identitas kekristenan kita. Identitas kekristenan adalah identitas yang luar biasa.
Karena bukan kita yang memilih Kristus, tapi Kristus sendiri yang memilih kita. Dan ini adalah sebuah panggilan kudus dari Allah. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan dan kita sebagai apapun, mari kita belajar untuk berani mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan berani mengakui sebagai murid Kristus itu juga perlu menampakkan melalui cara hidup kita. Cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak Kristus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita tidak perlu takut untuk mewartakan tentang sukacita, tentang Injil Allah bagi dunia ini. Ayat yang ke-7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya, Allah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk berani menjadi saksinya. Allah juga yang memberikan cinta kasih kita untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Tetapi ingat bahwa kita juga diajak untuk tidak membabi buta. Di situ dikatakan ada ketertiban, artinya di situ ada pengendalian diri. Kita perlu tahu saat yang tepat di mana kita harus berani mengatakan, di mana kita harus mengatakan tentang kebenaran Kristus. Jadi tidak asal-asalan. Kita punya kekuatan, kita punya kasih, tetapi kita juga punya pengendalian diri, ketertiban. Sehingga kalau tidak, situasinya tidak memungkinkan kita untuk mewartakan, ya perlu kita menahan diri. Setidaknya kekuatan yang Allah berikan tersebut mengajak kita untuk berani hidup sesuai dengan firman Allah. Selain tadi yang pertama tidak malu, kita harus berani untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Ketika dunia mengajarkan kebencian, justru di situ kita melepaskan cinta kasih. Di mana dunia mengajarkan tentang pembalasan, justru disitulah kita mengajarkan tentang pengampunan. Di mana dunia mengajarkan bahwa menjadi kaya adalah dengan korupsi, di situ kita berani untuk tidak korupsi dan hidup sederhana. Di mana dunia mengajarkan tentang tipu daya supaya menjadi sukses, disitulah kita berani bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana kita hidup selaras dengan firman-Nya? Artinya Bapak Ibu, banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menjadi saksinya tanpa harus takut, karena Roh Allah itu yang membangkitkan kita untuk punya kekuatan untuk terus menghadirkan kasih dan terus mempunyai pengendalian diri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara si Tuhan, mari kita belajar bahwa Roh Allah yang sudah dicurahkan, Roh Allah yang sudah diberikan kepada kita. Hari Minggu kemarin kita baru saja merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Dan kita diutus untuk masuk ke dalam dunia, masuk untuk menjadi berkat bagi dunia dimanapun kita berada. Kita diajak untuk terus mengobarkan Injil Allah. Tidak perlu kita menjadi seorang misionaris kalau memang itu bukan panggilan kita. Tidak perlu kita menjadi seorang menginjil kalau itu bukan panggilan kita. Tidak perlu kita menjadi pendeta kalau itu memang bukan panggilan kita. Allah memanggil kita untuk ditempatkan di mana saja yang Allah kehendaki, sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan pekerjaan kita saat ini. Dan disitulah kita diajak untuk terus mengobarkan Injil Allah. Sekali lagi, mari kita tidak perlu malu untuk mengakui identitas kekristenan kita. Perlu kita hadirkan identitas itu. Dan yang kedua, mari kita tidak perlu takut, karena Roh Allah sendiri yang memberikan kita kekuatan. Roh Allah sendiri yang memberikan kita kasih-Nya, menghadirkan kasih-Nya. Dan Roh Allah sendiri
yang terus mengajar kita untuk bisa hidup mengendalikan diri. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita adalah saksi-saksinya. Mari kita terus mengobarkan Injil Allah. Mari kita terus mewartakan cinta kasih Allah. Mari kita terus mewartakan sukacita Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.